Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-17 tahun A 2023. Usahakanlah damai dan sukacita, jalan kepada hikmat dan pengertian. Kerinduan semua manusia, yaitu untuk memiliki hikmat dan pengertian. Memiliki kebijaksanaan adalah kekayaan yang tak terhingga nilainya dalam kehidupan. Hikmat dan pengertian membantu orang melihat hidup dan seluruh yang dialami dengan cara yang lebih positif. Hidup adalah kesempatan untuk mensyukuri pemberian Tuhan dan juga memaknainya dengan hal-hal yang baik. Kebijaksanaan menuntun orang kepada damai dan sukacita. Suatu kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dalam mimpi. Mintalah apa yang kau harapkan dariku, sabda Tuhan. Salomo memohon, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu bisa dibaca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 5, ayat 7 sampai 12. Permintaan Salomo adalah suatu permohonan yang sangat bijaksana. Ia meminta pengertian dan hikmat, meminta kebijaksanaan. Pengertian dan hikmat adalah sesuatu yang kekal sifatnya. Ia tidak pernah habis. Semakin ia digunakan, ia semakin bertambah. Semakin ia dibagikan dengan sesama, ia menjadi semakin berlipat ganda. Allah senang dengan permohonan Salomo. Ia tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, atau nyawa musuhnya. Karena semua hal itu sementara saja sifatnya dan akan habis terpakai. Hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian adalah hati yang penuh dengan kekayaan yang tak terhingga. Ia ada seluas kenyataan hidup yang dialami. Ia abadi dan membuat orang selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai dalam hidup. Hati dan pikiran yang penuh dengan damai dan sukacita membuat orang selalu optimis dalam hidupnya. Ia dipenuhi dengan pengharapan, iman, dan kasih. Kesaksian Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 8 ayat 28 sampai 30. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada ayat 26 dan 27, Paulus mengingatkan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini juga yang menjadi janji Yesus sesudah ia bangkit dari alam maut kepada para muridnya. Saya sungguh percaya akan apa yang Santo Paulus sampaikan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka itu dipanggilnya, dibenarkannya, dan juga dimuliakannya. Itu ada dalam ayat 28 dan 30. Mari kita menghidupi iman yang kita miliki dengan perbuatan nyata setiap hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian kata Santo Yakobus dalam suratnya. Yakobus bab 2 ayat 26. Ajakan Yesus. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang kerajaan surga itu seperti pertama, penabur benih yang baik di ladangnya. 2, biji sesawi. Dan ketiga, ragi. Sekarang kita melanjutkannya, melihat kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Lalu yang ketiga, pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh,
pukat itu ditarik orang ke pantai. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu dan yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Keempat, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharaannya. Dari semua perumpamaan ini menegaskan satu hal penting, bahwa kerajaan surga adalah situasi yang penuh dengan sukacita, damai, dan semua hal baik lainnya. Kerajaan surga itu menyenangkan, menggembirakan, dan mendatangkan keselamatan. Kerajaan surga itu bukan sesuatu yang baru ada sesudah kematian, tetapi ia sudah ada sejak sekarang, saat ini, di mana kita berada. Ia diusahakan untuk ada sejak kita hidup di dunia ini. Kerajaan surga adalah situasi yang dipenuhi dengan damai, sukacita, dan semua hal baik lainnya. Kalau kita sudah memiliki semua hal baik itu di dunia ini, maka sesudah kematian secara berlipat ganda akan diberikan kepada kita. Tetapi kalau di dunia ini kita tidak mengusahakannya dan tidak memilikinya, maka sesudah kematian pun kita tidak akan memperolehnya. Karena itu usahakanlah kerajaan surga dengan melakukan yang baik, benar dan adil, serta menghindari yang jahat setiap saat. Ingat, orang yang depresi dan stres adalah orang yang senantiasa hidup di masa lalunya. Ia memutar ulang semua peristiwa dan kejadian yang telah lewat, menyalahin segala yang terjadi, dan bahkan membuat yang pernah terjadi di waktu silam itu semacam sekarang terus terjadi. Orang yang takut, cemas, dan gelisah adalah orang yang selalu hidup di masa depannya, mencemaskan masa depan yang belum datang, memikirkan hal yang belum terjadi, dan mungkin hal itu tidak pernah akan terjadi. Orang yang memiliki damai dan sukacita adalah orang yang sungguh hidup di saat ini. Ia mensyukuri dan berterima kasih untuk yang sudah terjadi, dan memaknai saat ini dengan baik sebagai persiapan untuk masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Saudara-saudariku, mari kita terus memperjuangkan hikmat dan pengertian dalam hidup setiap hari dengan cara-cara yang baik dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.